Selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau di belakang saya sepertinya melemah 0,12% di level 14.785. Sentimen eksternal yang lebih mendukung pergerakan dolar Amerika Serikat membuat rupiah semakin tertekan. Tak hanya itu, munculnya kekhawatiran terkait outlook perekonomian dari Tiongkok turut menjadi katalis eksternal bagi melemahnya rupiah. Saat ini pelaku pasar cenderung berada dalam sikap wait and see jelang agenda FOMC minutes. Pasar tengah mencermati dan mencari petunjuk mengenai peluang kenaikan suku bunga acuan The Fed di bulan September mendatang. Sementara dari dalam negeri, kabar mengenai rencana kenaikan harga Pertalite dalam waktu dekat memicu kekhawatiran kembali naiknya biaya hidup di masyarakat serta inflasi domestik. Ini bisa menjadi katalis negatif pergerakan rupiah hari ini. Kita simak bagaimana pergerakan IHSG pada perdagangan pagi hari ini. Di pagi ini dibuka menguat 0,57% di 7.133, suatu angin segar pagi ini setelah kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Setelah ditutup menguat pada perdagangan Rabu sore, IHSG sejumlah investor dan juga sejumlah prediksi dari para pelaku bisnis melihat bahwasanya rupiah dan juga IHSG akan melemah di sisi ekonomi global yang terancam melambat. Salah satunya adalah rilis data penjualan rumah dan penjualan retail Amerika Serikat yang diperkirakan juga akan melambat. Meski secara teknikal IHSG dinilai membentuk higher high dan juga higher low disertai dengan stochastic yang membentuk golden cross mengindikasikan potensi melanjutkan penguatan dalam jangka pendek. Pergerakan didukung musim rilis kinerja emiten per September di semester 1 2022 yang secara rata-rata mencatat pertumbuhan. Selanjutnya kita pantau bagaimana pembukaan bursa saham Asia Pasifik pada perdagangan Kamis ini. Sayang sekali sepertinya semua memerah, saya juga harus melihat sedikit ini. Yang paling sangat signifikan adalah Nikkei 1% di 28.926. Kemudian juga Hang Seng 0,50 di 19.822, Shanghai dan juga Kospi. Semuanya juga tanpa memberikan angin segar pagi ini, tapi kita tetap harus optimis. Saham properti di Tiongkok melonjak setelah Beijing mengatakan kepada China Bond Insurance Co. Ltd. untuk memberikan jaminan terkait dengan penerbitan obligasi dalam negeri oleh pengembang swasta model termasuk Longford Group yang terdaftar di Bursa Hong Kong. Sementara dari India, tingkat inflasi harga grosir tahunan pada Juli 2022 melandai ke 13,93% dari 15,18% pada bulan sebelumnya. Jika mengacu pada kantor penasihat ekonomi India, angka tersebut juga melampaui perkiraan analisis Reuters di 14,2%. Selanjutnya kita beralih ke perdagangan Eropa yang ditutup waktu Indonesia pada pagi tadi. Semuanya merah sepertinya, global memang masih sangat volatile dalam satu minggu awal-awal ini. Euro melemah 1,29%, FTSE 0,27%, yang sangat terdepresi besar sekali adalah DAX di 2,04% di 13,626. Bursa Eropa turun pada waktu Rabu setempat setelah berjuang membangun momentum positif minggu ini. Sementara inflasi Inggris kembali naik di bulan Juli selama 40 tahun terakhir. Ini terjadi karena lonjakan harga makanan dan energi. Hal ini memberi tekanan pada konsumsi rumah tangga. Adapun pertumbuhan ekonomi zona Eropa atau Euro kuartal kedua direvisi turun dari 0,7% menjadi 0,6% kuartal ke kuartal, dari 4% menjadi 3,9% per tahun. Saham Uniper misalnya turun 12,1% setelah utilitas Jerman melaporkan kerugian bersih semester pertama sebesar 12,3% atau 12,3 miliar euro, jumlah yang sangat fantastis karena pasokan gas Rusia yang lebih rendah. Sementara perusahaan asuransi jiwa terbesar di Swiss Life naik 0,3% setelah membukukan kenaikan 4% dalam laba bersih setengah tahunnya. Kemudian kita beralih ke bursa saham Amerika Serikat pada penutupan pagi tadi waktu Indonesia. Seperti Eropa, sepertinya semua terkoreksi akibat adanya profit taking dan juga harga energi yang terdepresi pada hari ini. Yang sangat terdepresi cukup signifikan yaitu Nasdaq hampir 1,25% di 12,938. Apa yang terjadi? Wall Street melemah pada hari Rabu, indeks harga saham bergejolak setelah risalah dari pertemuan Federal Reserve pada bulan Juli menyarankan pembuat kebijakan kurang agresif daripada diperkirakan sebelumnya ketika mereka menaikkan suku bunga pada bulan September mendatang. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan overnight sebesar total 225 poin tahun ini ke kisaran target 2,25% hingga 2,50%. Saham pertumbuhan mega cap termasuk Amazon.com, di mana Amazon.com berakhir turun 1,9%.
Data menunjukkan penjualan retail Amerika Serikat secara tidak terduga tidak berubah pada bulan Juli karena penurunan harga bensin membebani penerimaan di stasiun layanan. Tetapi belanja konsumen tampaknya meningkat pada kuartal ketiga.